Couple goals emang beneran ada? Sebenarnya nggak ada hubungan berpacaran yang sempurna di dunia ini, kecuali menerima semua kekurangan dan kelebihan antar pasangan dalam hubungan berpacaran yang bisa menjadikanmu sebuah couple goals. Tapi hubungan berpacaran adalah proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju ke hidup berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Adanya keromantisan dalam hubungan berpacaran melibatkan suatu hubungan, pola yang berlangsung terus-menerus, dan interaksi antara dua individu yang mengakui suatu hubungan dengan yang lainnya. Bukan nggak mungkin kalau dalam hubungan couple goals itu nggak terjadi konflik yang nggak sehat. Faktor utama dalam hubungan yang sehat adalah komunikasi antar pribadi dalam hubungan berpacaran. Namun, apa sih komunikasi antar pribadi? Proses ini adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua pasangan yang bisa membuat umpan balik dan beberapa efek dalam sebuah hubungan berpacaran. Maka dari itu, penting banget dalam melakukan komunikasi dalam hubungan berpacaran yang sehat. Tapi, seberapa penting sih? Nah, komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang paling efektif digunakan dalam hubungan berpacaran. Apa aja sih contoh-contoh bentuk komunikasi antar pribadi dalam berpacaran? Yang pertama itu perhatian. Saling memberi perhatian satu sama lain tentu saja hal yang penting untuk memupuk perasaan nyaman masing-masing individu. Yang kedua, rencana. Membicarakan rencana-rencana ke depan tentang akan dibawa kemana suatu hubungan yang sedang berlangsung merupakan hal yang sangat krusial untuk dibicarakan. Kemudian, humor. Agar komunikasi tidak melulu tentang hal-hal yang serius, tentu saja humor adalah hal yang paling menyenangkan untuk mencairkan suasana. Komunikasi antar pribadi dalam hubungan berpacaran ini memiliki banyak fungsi yang baik loh untuk hubungan ke depannya. Salah satunya adalah menghindari kesalahpahaman, pertengkaran, dan konflik. Mungkin kalian pernah mengalami pertengkaran dengan pasangan hanya karena masalah yang bisa dibilang sepele. Misalnya jarang memberi kabar kepada pasangan sehingga itu membuat pasangan kalian memiliki pikiran yang negatif dan menimbulkan kesalahpahaman. Maka dari itu, komunikasi antar pribadi ini sangatlah penting untuk dilakukan sehingga kalian dan pasangan dapat saling mengerti satu sama lain dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga hubungan dapat berjalan dengan harmonis. Ketika fungsi komunikasi antar pribadi dalam hubungan berpacaran ini sudah berjalan lancar, maka tentu saja akan ada manfaat-manfaat yang dapat dirasakan, yakni terciptanya saling percaya dan tidak ada saling curiga. Udah nggak perlu lagi tuh saling tukeran sosial media dengan alasan takut pasangan kita cari yang lain. Selain itu, manfaat lain yang dirasakan adalah bisa saling berkomitmen pada hubungan. Karena komunikasi yang baik akan menciptakan suatu komitmen di mana ketika ada masalah langsung dibicarakan secara terbuka, tidak dipendam yang menyebabkan bom waktu, yang dimana ketika ada masalah lain yang datang, semuanya akan meledak. Manfaat yang paling berkesan, tentu saja hubungan akan berjalan ke tahap yang lebih serius lagi dan sulit untuk dipisahkan. Namun, tidak selamanya komunikasi antar pribadi berjalan dengan baik, sehingga timbullah sebuah konflik. Begitu pula dalam hubungan berpacaran yang seringkali mengalami konflik karena kurangnya kualitas komunikasi. Alasan utama dampak dari kualitas komunikasi yang tidak sehat adalah terjadi kesalahpahaman. Seringkali hubungan kandas karena disebabkan komunikasi yang buruk satu sama lain. Misalnya jarang kasih kabar, sering memendam masalah, takut mengajak pasangan untuk berdiskusi, dan lain sebagainya. Dampak lain komunikasi antar pribadi dalam berpacaran yang tidak berjalan dengan sehat juga dapat menimbulkan adanya pertengkaran atau konflik. Ada banyak cara supaya kamu dapat menghadapi dan mengatasi bahkan membangun kualitas komunikasi antar pribadi dalam hubungan berpacaran yang sehat loh. Pertama, self-disclosure, yaitu saling menghargai sensitivitas emosional pasangan. Contohnya, tidak membicarakan masalah mantan atau keterbukaan akan hal yang tidak disukai untuk mengembangkan hubungan. Selain itu, memiliki rasa aman dan dicintai untuk kepuasan emosional dan kesediaan untuk mendengarkan ide, gagasan, dan pendapat pasangan. Kedua,
maintenance relation. Dengan kepercayaan pada pasangan dan menganggap perbedaan sebagai penguat hubungan dan menggunakan humor sebagai sarana pengembangan hubungan, dijamin deh hubungan kamu dengan dia bakalan adem. Ketiga, non-verbal. Ketika kamu sedang berbicara dengan pasangan kamu, gunakan eye contact ketika sedang berbicara. Sentuhan seperti genggaman tangan, pelukan, rangkulan, dan jarak ketika bertemu yang dekat. Ini bisa memberikan isyarat bahwa kamu cinta dan penuh perhatian. Keempat, ada verbal. Selain menggunakan bahasa tubuh untuk menumbuhkan dan membangun komunikasi antar pribadi yang sehat dengan pacar kamu bisa mengungkapkan kata-kata seperti I love you sebagai pengungkap rasa cinta dan sayang. Dan yang kelima, ini tuh yang paling penting banget, yaitu komitmen. Bagian ini merupakan yang terpenting dan terakhir, karena ini adalah cara kamu mengelaborasi dari sekian tahapan cara kamu dalam melakukan komunikasi antar pribadi dalam hubungan berpacaran, dengan berkomitmen bahwa tidak mentoleransi adanya orang ketiga atau perselingkuhan, sharing permasalahan pribadi, saling memberi waktu luang untuk pasangan, setia dan serius untuk masa depan bersama. Selain itu, saling terbuka, memberi kabar, menjaga hati, setia, dan saling percaya. Nah, menarik kan? Itulah kenapa pentingnya komunikasi antar pribadi yang sehat dalam hubungan berpacaran. Namun, sebenarnya gaya komunikasi pasangan itu berbeda-beda, tergantung nyamannya gimana dan kesepakatan dari pasangan itu sendiri. Bisa jadi aja pasangan yang melakukan komunikasi 1 kali seminggu, tapi ada juga yang butuh untuk setiap hari dalam komunikasi, kayak chatting, telepon, atau ketemuan. Yang terpenting dalam membangun komunikasi antar pribadi yang sehat ketika berpacaran adalah komunikasi tersebut dilakukan secara baik supaya tidak memunculkan miskomunikasi dan masalah dalam suatu hubungan yang mungkin jika berhasil akan menjadikan kalian sebagai couple goals. Nah, pengalaman kamu sendiri gimana? Apa kamu punya pengalaman yang negatif atau positif dalam melakukan komunikasi dengan pasangan kamu? Tulis di komen ya. Terima kasih.